Ya, sepertinya kejadian yang cukup menarik tadi malam kurang lebih kalau kita lihat dan juga perhatikan kondisi geopolitik yang semakin mereda atau at least untuk sementara waktu mereda, tapi juga ada pengumuman terkait dengan kebijakan tarif yang akan diberlakukan oleh Donald Trump. Kurang lebih ulasannya berikut ini. Ya, setelah kemarin kita sempat mendapatkan kabar yang cukup bagus, yaitu terkait dengan Israel versus Lebanon yang katanya semakin dekat dengan kesepakatan gencatan senjata. Oke, saya punya dua fakta yang menarik di sini. Ada dua media yang mengabarkan terkait dengan perkembangan tersebut. Yang pertama dari Axios yang mengatakan bahwa Israel maupun Lebanon kelihatannya sudah mulai sepakat dengan poin-poin terkait dengan gencatan senjata tersebut. Di sisi lain, Al Jazeera menulis hal yang cukup menarik dan menurut saya ini juga cukup logis karena beberapa waktu yang lalu setiap terjadinya ada kesepakatan ataupun rencana kesepakatan ternyata batal begitu saja. Dan salah satu poinnya adalah terkait dengan permintaan dari pemerintah Israel yang kelihatannya masih meragukan poin-poin yang ada dalam kesepakatan tersebut. Nah, kita tinggal tunggu waktunya ke depan, teman-teman. Apakah ini akan menjadi kesepakatan atau batal seperti yang sudah-sudah. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari Israel versus Lebanon, maka kita boleh mengharapkan terkait adanya kemungkinan juga meredanya ketegangan antara Iran versus Israel. Dan itu berarti dampaknya tentunya dua poin tadi, Israel versus Lebanon, Israel versus Iran, itu akan mereda dengan sendirinya. Kecuali Ukraina versus Rusia, karena itu urusannya beda negara. Nah, tapi kalau misalkan yang lebih berbahaya adalah kalau misalkan apa yang dikatakan Al Jazeera berujung kepada ketidaksepakatan alias batalnya kesepakatan untuk gencatan senjata, maka ini harus diperhatikan bahwa kemungkinan Iran versus Israel pun akan kembali memanas atau at least ada tanda-tanda ke arah sana. Oke, kira-kira efek geopolitiknya seperti apa? Jadi saya coba merangkum ini untuk menggambarkan, untuk menjabarkan kira-kira dampaknya akan seperti apa kalau misalkan deal atau tidak ada kesepakatan. Jadi kalau misalkan deal atau sepakat bahwa mereka akan melanjutkan ke tahapan lebih serius lagi untuk gencatan senjata at least 5 hari ke depan ataupun berapa sesuai kesepakatan mereka, maka yang paling utama itu adalah harga minyak kemungkinan akan mengalami penurunan persis dengan apa yang terjadi saat ini. Tadi malam sampai saat ini pun harganya bergerak di bawah $70 kembali dan kita sempat melihat area $68. Tapi lagi-lagi nih teman-teman, harga yang tertera saat ini $69, itulah harga yang tertera minggu lalu. Dan persis dengan area yang sama, jadi kita masih tetap menantikan apakah itu betul-betul deal, ares kesepakatan, atau malah batal kesepakatannya. Oke, yang kedua yang akan mulai penurunan adalah emas. Seperti yang terlihat tadi malam, sampai kurang lebih tadi pagi pun sempat kita lihat 2605 untuk harga emas, terjun dari 2720 ya, yang sempat terjadi di awal atau di hari Senin pagi. Nah, ini juga yang harus menjadi catatan. Dolar ternyata mengalami pelemahan. Kenapa dolar melemah, emas melemah? Oke, salah satu catatannya adalah status mereka sebagai safe haven itu tidak dilirik kembali kalau misalkan ada kesepakatan gencatan senjata. Alias, redanya geopolitik berarti tidak menunjukkan atau tidak memberikan kesempatan untuk safe haven mengalami peningkatan. Nah, berarti yang mengalami kenaikan apa? Yang mengalami kenaikan adalah risk asset. Itu ditunjukkan dengan pergerakan indeks saham yang mengalami kenaikan lanjutan setelah tadi malam juga rally. Walaupun ya memang ada gejala juga bahwa kenaikannya agak diragukan atau dengan kata lain relatif terbatas karena mereka juga masih tetap harus ya mungkin lebih mengkalkulasi ataupun menunggu data ekonomi yang baru akan dirilis besok malam. Nah, bagaimana kalau gambarannya misalkan apa yang dikatakan Al Jazeera ternyata betul tidak terjadi kesepakatan atau dengan kata lain batal untuk gencatan senjata. Maka dampaknya harga minyak itu akan langsung mulai kenaikan di atas level $70 kembali dan mungkin $72 akan kembali menjadikan batasan ataupun resisten yang wajib tembus. Mungkin juga akan jauh lebih besar kemungkinan untuk tembusnya. Nah, yang juga akan dilirik itu adalah safe haven dan safe haven itu berarti akan tertuju kepada US dollar dan juga emas yang mengalami kenaikan. Sebaliknya, risk asset atau saham kemungkinan akan kembali tertekan karena ketidakpastian geopolitik tadi. Jadi, teman-teman jangan salah respon ataupun reaksi, ataupun misalkan kalau melihat ada gejala yang sama seperti yang terjadi pada hari Senin kemarin, itu semuanya kaitannya dengan geopolitik. So, pastikan dolarnya bergerak kemana dan emasnya bergerak kemana. Lalu kemudian indeks sahamnya pastikan juga dan yang tentunya oil atau harga minyak itu akan menjadi kriteria khusus karena adanya gangguan di Timur Tengah berarti ada potensi gangguan kepada pasokan. Nah,
kaitannya dengan Ukraina versus Rusia, ternyata ada hal yang cukup menyita perhatian dan juga mungkin bisa dibilang jangan sampai Anda lengah. Karena minggu ini juga kita belum lihat perkembangan terbaru terkait dengan Rusia Ukraina, dan minggu lalu kalau tidak salah menjelang Kamis dan Jumat kita selalu dihebohkan dengan aksi serangan dari Rusia ataupun aksi balasan dari Ukraina. Oke, kalau kita merujuk ke belakang, setidaknya di bulan lalu, tanda-tanda tersebut mulai panas adalah saat Biden atau Presiden Amerika Joe Biden memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang Rusia atau fasilitas Rusia yang di dalam wilayah Rusia. Nah, hal ini akhirnya memicu respon ataupun reaksi yang setidaknya tidak terlalu senang. Alasannya lebih mudah kalau misalkan kita lihat dari Rusia, mereka melihat bahwa dukungan terhadap Ukraina tersebut justru akan mengancam teritori mereka. Dan akhirnya Rusia mengirimkan balasan dengan rudal canggih antar benua. Nah, hal ini diperkirakan mungkin akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapanpun, teman-teman. Terlebih dari Financial Times menyebut bahwa Rusia sepertinya sedang mempersiapkan diri untuk menyerang atau bahkan mempersiapkan diri untuk perang cyber. Hal ini digunakan untuk menanggapi serangan rudal Inggris yang diperkirakan mereka akan kembali mendukung Ukraina. Jadi negara barat versus Rusia. Rusia itu juga akan dibantu oleh Korea Utara. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari ketidakpastian geopolitik, sebetulnya belum tuntas 100%. Jadi waspada di minggu ini. Saya tidak tahu kapan ini akan pecah, tapi kalau misalkan ada tanda-tanda ke sana, mungkin kurang lebih responnya atau reaksinya mirip dengan apa yang terjadi minggu lalu atau sepanjang 2 minggu terakhir. Jadi geopolitik bukan hanya Iran, Israel ataupun Israel, Lebanon, tapi juga harap berhati-hati dengan Rusia, Ukraina. Sementara itu dari Donald Trump, walaupun belum menjabat atau belum dilantik, ternyata Donald Trump langsung mengumumkan rencana yang akan dilakukannya saat atau sesaat setelah dirinya dilantik di bulan Januari. Yaitu terkait dengan pengumuman tarif, teman-teman. Kali ini ada 3 negara yang langsung disorot, yaitu China, kemudian Kanada, dan juga Meksiko. Kanada dan Meksiko itu dikenakan tarif tambahan 25%, sementara China itu kena tarif tambahan 10%. Nah, ini yang cukup menarik, teman-teman. Beberapa waktu lalu kita sempat diwarnai dengan ketakutan kalau misalkan China kemungkinan akan dikenakan sekitar 60%. Nah, ini berarti dengan tambahan 10%, sepertinya kita harus melihat wacana dari pemerintah China untuk mendukung kebijakan fiskal, apakah dia akan menyoroti ataupun menyodorkan, lebih tepatnya stimulus fiskal yang jauh lebih besar daripada perkiraan atau tidak. Tapi masalahnya kapan? Dan kita masih harus menantikan sampai at least di bulan Januari. Nah, dengan kata lain, Donald Trump sebetulnya mengumumkan ini sebagai wacana yang baru akan dilakukan dan menunggu reaksi ataupun respon dari negara-negara yang bersangkutan. Satu sisi, Duta Besar China untuk Australia mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini berpotensi memicu efek yang signifikan terhadap negara-negara lain juga. Dan salah satu contoh yang ditunjukkannya adalah Australia. Australia menjadi korban dari kebijakan tersebut karena China akhirnya melimpahkan balasan tersebut kepada Australia. Itu pernah terjadi di era 2016-2020. Dan dampaknya seperti apa? Dampaknya kenaikan tarif yang diberlakukan tersebut langsung menghukum kepada Australia. Dan alhasil, Aussie ataupun Australian dollar mengalami penurunan. Ya, kita kenal bersama bahwa Australia adalah partner dagang dari China, sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu pada China, maka hubungan antara China dan Australia juga kemungkinan akan sedikit retak. Nah, terlebih lagi, dampak secara keseluruhannya seperti apa? Of course, ini akan mengalami penguatan dolar, dan dampak yang lain adalah tentunya mata uang negara lain seperti euro ataupun bahkan Australian dollar kemungkinan kecenderungannya mengalami penurunan, termasuk melemahnya Chinese yuan. Jadi itulah yang membuat kenapa indeks sahamnya sendiri mengalami gangguan ataupun penurunan karena masalah kekhawatiran tadi. Well, at least untuk masalah akhir tahun, kita mungkin harus menunggu apa yang akan terjadi atau direspon oleh China dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh BOJ, kali ini ada proaktif dari pemerintah Jepang, yaitu Perdana Menteri Jepang, Ishiba, yang menyerukan supaya perusahaan-perusahaan ataupun kalangan pebisnis untuk mendukung mereka, dan terutama salah satunya adalah terkait dengan kenaikan upah. Jadi targetnya adalah pertumbuhan kenaikan upah yang cukup besar, melirik dengan apa yang terjadi di awal tahun 2024 yang lalu,
negosiasi berjalan pelik tapi juga berhasil menyepakati kenaikan upah tersebut. Sehingga akhirnya BOJ bisa dengan leluasa menaikkan suku bunga. Nah, kali ini Ishiba juga mendorong kepada perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk mendukung kenaikan upah yang lebih besar supaya nantinya BOJ bisa meyakinkan pasar terkait dengan rencana kenaikan suku bunga lebih lanjut. Kita tinggal tunggu saja. Saya rasa ini adalah rencana ataupun wacana yang akan mendukung mata uang mereka juga, yen. Satu sisi mereka sulit untuk melakukan intervensi, tapi di lain sisi mereka hanya punya cara, yaitu terkait dengan bank sentralnya atau BOJ untuk melakukan kenaikan suku bunga di beberapa waktu ke depan. So, data ekonomi untuk hari ini kita hanya melihat ada data new home sales dari Amerika dan juga CB Consumer Confidence. So, perhatikan data-data tersebut. Kalaupun misalkan datanya relatif lebih tinggi, ya dolar akan mengalami penguatan, berarti ada forex ataupun mata uang lain termasuk emas akan berpotensi mengalami penurunan. Sebaliknya, kalau misalkan datanya dirilis dengan angka yang relatif lebih rendah ataupun lebih lemah, maka dolar akan melempem alias melemah terhadap mata uang lain dan berarti emas punya kesempatan untuk rebound. Cuman masalahnya, figur utama yang akan dinantikan pasar tetap tertuju pada hari Rabu karena semua data ekonomi akan ngumpul di sana. Ada data GDP, initial jobs claim, kemudian ada inflasi PCE yang sangat dinantikan. Jadi ya saya rasa strong dollar masih akan tetap berpengaruh untuk hari ini, walaupun tadi pagi kita sempat lihat ada gap up kemudian dia turun, tapi pada dasarnya adalah efek akhir bulan yang kecenderungannya mendukung US dollar kemungkinan bisa maju lebih cepat karena di hari Kamis dan Jumat seperti kemarin sempat kita bahas, efeknya adalah mungkin maju dikarenakan Amerika sendiri akan libur Thanksgiving di hari Kamis dan terbatas pergerakannya di hari Jumat. So, kira-kira apa yang akan terjadi malam nanti?